Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana kabar kalian? I hope you guys all well. Miss harap kalian semua baik ya. Before we start our lesson today, let's say basmalah all together. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn about preposition. Hari ini kita akan belajar tentang preposisi. Preposisi adalah kata depan yang digunakan untuk menyatakan tempat suatu benda yang diletakkan di depan kata bendanya ya. Nah, supaya lebih jelas, mari langsung kita contohnya aja. Please open your book page 68. Silahkan buka bukunya halaman 68. Di situ yang paling atas ada gambar ya. Nah, yang dimaksud dengan preposition itu coba di situ ada exercise atau latihan. Now repeat after your teacher. Sekarang ulangi setelah gurumu. Jadi Miss akan bacakan dulu, kalian akan tiru ya. Oke, number 1, the picture is above the bed. Lukisannya ada di atas tempat tidur. Number 2, the lamp is above the table. Lampu berada di atas meja. Number 3, the fan is on the table. Kipas angin di atas meja. Number 4, the books are on the shelf. Buku-buku ada di atas rak. Number 5, there are 2 bolsters on the bed. Ada 2 guling di atas tempat tidur. Number 6, the pillow is between the bolsters. Bantal berada di antara guling. Number 7, the blanket is under the pillow. Selimut berada di bawah bantal. Number 8, the pens are in the drawer. Pulpen ada di dalam laci. Nah, sekarang kalian perhatikan dari kalimat nomor 1 sampai nomor 8 itu ada kata yang bercetak tebal. Nah, kata yang bercetak tebal itu adalah preposition atau preposisi. Nah, sekarang tulis ya yang kata bercetak tebal itu di buku catatan kalian dan tulis artinya. Pertama, above. Above artinya di atas ya. Kemudian on. On artinya juga di atas. Kemudian between artinya di antara. Under artinya di bawah. In artinya di dalam. Nah, sekarang tadi ya ada above dan on. Itu sama-sama artinya di atas, tapi ini cara penggunaannya berbeda. Kalian perhatikan di gambar itu ya. Kalau above yang nomor 1 dan nomor 2 itu kan dia kalau bendanya di atas tapi tidak menyentuh, tidak bersentuhan. Nah, contohnya tadi yang nomor 1 lukisan ya. Lukisan yang ada di kalimat pertama itu the picture is above the bed. Nah, above-nya itu maksudkan menunjukkan bahwa gambarnya itu ada di atas kasur tapi tidak bersentuhan langsung. Coba kalian perhatikan gambarnya tidak bersentuhan langsung kan dengan tempat tidurnya. Lukisan itu tidak bersentuhan langsung. Sama seperti yang nomor 2, the lamp is above the table. Lampu berada di atas meja. Nah, coba lihat, lampunya itu tidak bersentuhan langsung dengan meja karena itu lampu gantung, mejanya tidak bersentuhan ya. Nah, sekarang kalian perhatikan untuk on.
Yang on itu di nomor 3, the fan is on the table. Kipas angin di atas meja. Nah, di atas meja kipasnya itu bersentuhan langsung dengan mejanya. Dia ditaruh di atas meja kipas anginnya. Kemudian sama dengan the books, nomor 4 tuh ya. The books are on the shelf. Bukunya ada di atas rak. Coba. Bukunya itu bersentuhan langsung dengan raknya, makanya dia pakai on. Itu ya, ingat baik-baik perbedaan on dan above. Itu kalau on bendanya bersentuhan langsung ya. Kalau above itu tidak bersentuhan langsung. Artinya sama-sama di atas gitu ya. Kemudian untuk yang lainnya, Miss rasa itu sudah jelas, sesuaikan aja dengan artinya. Oke, untuk tambahan sedikit. Sekarang open your book page 73. Buka buku kalian halaman 73. Di situ ada yang atas ada not teach this preposition. Perhatikan preposisi ini. Ada 2 gambar. Yang pertama itu gambarnya ada tulisannya ya. The bird is flying over the house. Burung-burung terbang melewati rumah ya. Dia kayak menyeberang gitu bahasanya. Kemudian yang kedua itu ada the cat is sleeping below the table. Kucing tidur di bawah meja. Nah, sekarang ada 2 tambahan preposisi lagi ya. Yang pertama over, artinya melewati atau menyeberang kayak gitu ya bahasanya. Kemudian yang kedua ada below, di bawah. Nah, di sini sama ya seperti yang tadi, ada under. Nah, preposisi kita yang sebelumnya ada under artinya di bawah juga, below artinya di bawah. Nah, perbedaannya apa? Ini sama seperti on tadi ya. Nah, kalau on itu sama dengan under. Mereka kalau di bawahnya bersentuhan, under itu kalau dia bersentuhan langsung, kamu pakai under. Kalau dia bersentuhannya tidak, maksudnya dia di bawah tapi tidak bersentuhan langsung, kamu pakai below. Coba perhatikan. Si kucing ini, kenapa dia pakai below? Kucingnya tidak bersentuhan langsung dengan meja yang di atasnya itu. Ada jaraknya ya, makanya dia pakai below. Sedangkan contoh yang sebelumnya itu yang nomor 7, kalimatnya nomor 7, the blanket is under the pillow. Selimutnya ada di bawah bantal. Dan antara selimut dan bantalnya itu tidak ada jarak, makanya dia pakai under. Itu ya. Tambahan 1 preposition lagi yaitu beside, yang artinya di samping atau di sebelah. Itu ya. Oke, selanjutnya please open your book page 69. Silahkan buka buku kalian halaman 69. Nah, di situ ada useful expression. Ekspresi-ekspresi yang digunakan. Nah, yang pertama di sini ada asking for permission atau meminta izin. Kemudian ada responses, ada responnya atau jawabannya. Nah, yang untuk asking for permission, yang untuk meminta izin, bagaimana kita meminta izin dalam bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan may I borrow titik-titik tanda tanya, atau may I see titik-titik tanda tanya. Nah, di sini sama ya, ada kata may yang dalam kurung can. Nah, may dan can ini sama-sama artinya bisakah. Bedanya, kalau may itu lebih polite, lebih sopan, yang biasa kamu gunakan untuk orang yang lebih tua. Sedangkan can bisa kamu gunakan dengan teman sebayamu atau dengan orang yang seumuran. Artinya di sini yang pertama, may I borrow titik-titik tanda tanya. Bisakah saya borrow, meminjam? Meminjam apa? Apa yang mau kamu pinjam? Titik-titik. Example ya. May I borrow your book? Bolehkah aku meminjam bukumu? Nah, untuk jawabannya di sini ada 2. Sure.
tentu saja, atau yes please, ya silahkan. Nah, kalian boleh pilih yang mana di sini. Kemudian yang tadi, yang untuk meminta ada lagi may I see. Bolehkah aku melihat titik-titik tanda tanya. Nah, di sini kalian contohnya ya. May I see your bookshelf? Bolehkah aku melihat rak bukumu? Nah, gitu ya. Artinya kalau see ini melihat, borrow itu meminjam. Jawabannya sama. Kamu bisa pakai sure, tentu saja, atau yes please, ya silahkan, seperti itu. Nah, oke. I hope you understand. Miss harap kalian semua mengerti. Selanjutnya exercise, latihan. Perhatikan gambar di bawah ini, kemudian kalian jawab pertanyaan atau mengisi titik-titik. Titik-titiknya diisi dengan preposisi yang sudah kita bahas tadi. Nah, seperti biasa, soalnya kalian tulis ya. Kemudian jawabannya boleh langsung atau di bawah, terserah. Kirim foto jawabannya ke WA pribadi Miss. Jangan lupa salam, kemudian nama, kelas, dan tanggal pada hari ini. Before we close our lesson today, let's say hamdalah all together. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Okay? That's all for today. Thanks for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.